Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobiatul Fajriya dan partner saya Sandia Mata Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu tugas pradesain pabrik yang berjudul Prarancang Pabrik Asam Laktat dengan bahan baku molasses melalui proses fermentasi pada kapasitas 4.500 ton per tahun. Topik pembahasan kami yang pertama pendahuluan, kemudian uraian proses, dasar perancangan, neraca massa dan neraca energi, spesifikasi alat, tata letak pabrik, struktur organisasi, dan analisa ekonomi. Asam laktat merupakan senyawa yang cukup banyak dibutuhkan di Indonesia. Pada setiap tahunnya, kebutuhan asam laktat di Indonesia mengalami kenaikan. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia masih mengimpor dikarenakan Indonesia tidak memiliki pabrik yang memproduksi asam laktat. Walaupun sebagian besar dari bahan baku pabrik asam laktat ini terdapat di dalam Indonesia. Contohnya sendiri seperti molasses, di mana molasses merupakan produk samping dari proses industri gula, sedangkan pabrik gula di Indonesia sangat banyak. Contohnya ada di Pulau Jawa terdapat pabrik gula sebanyak 32 pabrik. Selanjutnya yaitu analisa pasar. Yang pertama, kami menggunakan analisa pasar distribusi dari penggunaan asam laktat di Indonesia. Kemudian yang kedua, belum adanya penghasilan dari produksi asam laktat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, naiknya data ekspor dan impor dan konsumsi yang dapat dilihat dari diagram batang ini, bahwasanya data ekspor, impor, dan konsumsi mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kemudian yang keempat, kegunaan dari asam laktat sendiri sangat banyak. Contohnya, asam laktat dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan kosmetik ataupun untuk bahan baku farmasi. Yang kelima, yaitu perhitungan kapasitas asam laktat sendiri dari pendirian pabrik ini. Yang pertama, dapat ditinjau dari nilai impor atau M1, yaitu sebesar 5.651 ton. Yang kedua, dari nilai produksi atau M2, sebesar 0, dikarenakan di Indonesia belum mempunyai pabrik asam laktat. Kemudian yang ketiga, dari nilai konsumsi atau M4, sebesar 9.739 ton. Dan yang terakhir, nilai ekspor atau M5 sebesar 356 ton. Dan dari data-data tersebut didapatkan kapasitas yang kami gunakan untuk pendirian pabrik pada tahun 2025 nanti, yaitu sebesar 4.500 ton per tahun. Berikut merupakan data harga bahan baku asam laktat dan juga data penjualan yang akan kami dapatkan pada saat kami sudah mendirikan pabrik asam laktat. Sehingga didapatkan analisa keuntungan kotor, yaitu total penjualan sebesar 2.630 miliar dan biaya bahan baku yang kami keluarkan sekitar 1.458 miliar. Kemudian kami nantinya akan mendapatkan keuntungan kotor sebesar 2.630 miliar dan didapatkan margin keuntungan kotor sebesar 44,5% dengan standar 30%. Dari semua perhitungan dapat dilihat bahwasanya kami layak mendirikan pabrik asam laktat ini. Selanjutnya yaitu jenis proses. Terdapat 2 jenis proses dalam pembuatan asam laktat, yaitu yang pertama dengan cara fermentasi dan yang kedua dengan cara sintesis. Dalam pendirian asam laktat ini, kita lebih memilih fermentasi karena dari beberapa aspek, proses fermentasi memiliki nilai yang jauh lebih unggul. Setelah itu, terdapat proses flow diagram, di mana terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu proses persiapan bahan baku, yang kedua proses fermentasi, yang ketiga proses pengasaman, dan yang terakhir proses kristalisasi. Selanjutnya yaitu dasar perancangan.
dasar perancangan pada pabrik asam laktat ini yang pertama yaitu kapasitas pabrik, kita menggunakan kapasitas 4.500 ton, kemudian bahan baku kita memilih bahan baku utama berupa molasses, kemudian produk kita memiliki 2 produk yaitu asam laktat berupa cair dan juga asam laktat berupa padat. Kemudian lokasi pabrik kita memilih di daerah Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto. Kemudian terdapat aspek keselamatan. Untuk bahan baku kita yang pertama yaitu glukosa ditambahkan dengan kalsium hidroksida akan menjadi kalsium laktat. Kemudian kalsium laktat ditambah dengan asam sulfat akan menjadi asam laktat. Kemudian terdapat reaksi yang terjadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana glukosa ditambahkan kalsium hidroksida akan difermentasikan menggunakan Lactobacillus delbrueckii menghasilkan kalsium laktat dan juga 2H2O. Kemudian kalsium laktat ditambah dengan asam sulfat atau H2SO4 akan menghasilkan asam laktat dan CaSO4. Selanjutnya yaitu sifat bahan baku, di mana terdapat molasses dengan sifat fisika pH 5,5 sampai 6,5, berwujud kental dan juga berwarna coklat gelap. Kemudian CaOH 2 kali dengan wujud bubuk putih dan tidak berbau. Kemudian H2SO4 di mana memiliki penampilan cairan higroskopis, berminyak, tidak berwarna dan juga tidak berbau. Kemudian terdapat sifat produk yaitu asam laktat sendiri yang berbentuk cair. Selanjutnya yaitu ranking pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi kita memiliki 3 pilihan kota, yaitu yang pertama Madiun, Lumajang, dan juga Pasuruan. Dalam pendirian pabrik asam laktat ini kita memilih Kabupaten Lumajang sebagai tempat berdirinya pabrik, karena beberapa faktor yang memiliki nilai jauh lebih unggul daripada 2 kota tersebut. Setelah itu, lokasi pendirian pabrik sendiri yaitu kita dirikan di Kabupaten Lumajang, tepatnya Kecamatan Jatiroto, Jalan Anyar. Kemudian terdapat faktor utama dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, bahan baku, kita mengambil bahan baku dari pabrik gula Jatiroto dan PTPN sekitar. Setelah itu ada marketing, kita menggunakan CV Abelindo Perkasa, prakarsa, kemudian ada utilitas, yaitu air yang kita dapatkan dari Sungai Bondoyudo dan PDAM, kemudian listrik kita dapatkan dari PLN Lumajang Lama, kemudian ada kondisi geografis di mana daerah ini aman dari bencana. Kemudian terdapat faktor khusus pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu UMR di Kabupaten Lumajang ini hanya 1,9 juta, berbeda dengan Kabupaten Pasuruan yaitu sekitar 4 juta sekian. Setelah itu jalur darat yang luas, harga tanah sebesar 550.000 per meter persegi dan juga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya neraca massa dan neraca energi. Di mana di dalam neraca massa kami menggunakan dasar perancangan produksinya 320 hari, kemudian perharinya 24 jam dengan kapasitas produksi kami per tahun sebesar 4.500 ton. Dan basis perhitungan neraca massa kami yaitu 1 hari. Berikut merupakan blok diagram dari neraca massa overall, dan kami menggunakan 5 tahapan, yaitu yang pertama penyiapan bahan baku, kemudian fermentasi, pengasaman, pemurnian, dan yang terakhir pengkristalan. Dan ini merupakan neraca massa overall kami. Dapat dilihat bahwasanya stream input dan stream output sama-sama menghasilkan yaitu sebesar 39.117 kg. Selanjutnya, dasar perancangan dari neraca energi kami dengan kapasitas produksi yaitu sebesar 4.500 ton per tahun dengan waktu operasinya 320 hari per tahun dan basis perhitungan 1 hari operasi. Untuk produksi yang dihasilkan per jamnya yaitu sebesar 568 kg. Dengan satuan perhitungan kami yaitu kilogram dan temperatur referensi kami menggunakan 25 derajat Celcius.
Dan dapat dilihat dari tabel neraca energi overall kami, untuk nilai H input dan H output-nya sama-sama sebesar 7.473 kilojoule, dan dapat dilihat juga neraca energi overall kami sudah balance. Selanjutnya yaitu utilitas, terdapat air, listrik, dan juga steam. Untuk kebutuhan air sendiri, terdapat kebutuhan air sanitasi pabrik sebesar 60 meter kubik per hari. Setelah itu, kebutuhan air proses pada pabrik asam laktat dengan total 2.350 kilogram per hari, air pendingin sebesar 2.400 kilogram per hari, kemudian umpan boiler sebesar 2.400 kilogram per hari, dengan kebutuhan air sungai yang dibutuhkan sebesar 67.662 meter kubik per hari. Selanjutnya yaitu kebutuhan steam dengan total 124.475 kg per jam. Untuk kebutuhan listrik dengan total 124,475,1 kg per jam. Setelah itu untuk kebutuhan listrik pada unit proses dengan total 36,84 kW, kebutuhan listrik pada unit utilitas sebesar 0,443 kW. Selanjutnya yaitu instrumentasi, di mana pada pabrik asam laktat ini kami menggunakan instrumentasi pada alat reaktor hidrolisis, yaitu instrumentasi temperatur kontrol dan level indikator yang berfungsi untuk temperaturnya, yaitu mengatur suhu dalam reaktor hidrolisis agar tetap pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian pada alat kultur tank kami menggunakan flow rate control, level indikator, dan temperatur kontrol. Kemudian instrumentasi pada fermentor kami menggunakan level indikator, flow rate control, dan temperatur kontrol. Pada evaporator single effect ini kami menggunakan pressure control yang berfungsi untuk mengatur tekanan dalam evaporator, yaitu sebesar 1 PSIG, dan untuk mendeteksi perubahan tekanan pada evaporator single effect ini. Sedangkan untuk acidifier kami menggunakan lever control yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol ketinggian dari laju alir bahannya sehingga dapat mengatur dan meminimalisir terjadinya kelebihan kapasitas feed yang masuk ke acidifier. Kemudian kami di alat selanjutnya yaitu kami menggunakan temperatur kontrol dan pressure control. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Pada spesifikasi peralatan terdapat unit reaktor dengan kode alat R1110 dengan nama alat reaktor hidrolisis dengan jenis alat mixing tank dengan kapasitas 11.904,33 kg per hari dengan material karbon steel SA212 grade A dengan T operasi 30 derajat Celcius dan P operasi sebesar 1 atmosfer. Kemudian ada unit pemisah di mana ada evaporator double effect dengan kode alat V410A dan V410B. Dengan tipe vertical long tube evaporator dengan bahan stainless steel SA240 grade M tipe 316 dengan kapasitas 606,27 pound per hari. Kemudian ada unit pencampuran di mana dengan kode alat R210 dengan nama alat tangki fermentasi jenis alat mixing tank dengan kapasitas sebesar 3.032,52 feet kubik dengan material karbon steel SA grade A dengan suhu operasi 30 derajat Celcius dan tekanan operasi sebesar 1 atmosfer. Setelah itu terdapat spesifikasi alat unit pemindahan atau unit pemindahan transportasi yaitu pompa L414, di mana fungsi yaitu memompa larutan hasil bawah evaporator 1 menuju
evaporator 2 dengan tipe bahan pompa sentrifugal komersial steel dengan kapasitas 649,24 kg per jam. Selanjutnya yaitu unit pemindah pipa. Selanjutnya yaitu unit pemindah berupa pipa. Dalam tabel ini disajikan stream, dimensi pipa, dan juga laju alir. Dalam pendirian pabrik asam laktat ini dibutuhkan pipa dengan total panjang pipa sebesar 86 meter. Selanjutnya yaitu unit pemindah belt conveyor dengan kode alat J512 dengan fungsi mengangkut kristal asam laktat dihidrat menuju ball mill dengan jumlah kristal yang diangkut sebesar 4.218,75 kg per hari dengan kapasitas alat 4,5 feet kubik per jam. Selanjutnya yaitu unit penyimpanan dengan kode alat F22 dengan nama alat tangki penampung, jenis alat penampung dengan kapasitas 101.251,2 kg dengan material stainless steel SA 240 grade M dengan T operasi sebesar 30 derajat Celcius dan P operasi sebesar 1 atmosfer. Selanjutnya yaitu tata letak pabrik, di mana di tata letak pabrik ini kami menggunakan tata letak area perkantoran dengan sedemikian rupa dan melihat dari arah apinya yang berasal dari timur laut. Kemudian untuk tata letak prosesnya kami menggunakan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan bahan baku, kemudian ada tahap fermentasi, tahap pengasaman, tahap pemurnian, dan juga tahap kristalisasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada pabrik asam laktat ini yaitu menggunakan line and staff. Selanjutnya yaitu PT Indolaktat Company ini merupakan nama dari perusahaan pabrik yang akan kita dirikan dengan bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan sistem organisasi line and staff yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan yang akan beroperasi selama 320 hari dalam 1 tahun dengan waktu proses produksi selama 24 jam per hari dengan penentuan gaji karyawan yaitu karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan karyawan harian. Setelah itu kita juga memiliki karyawan sebanyak 112 orang yang dibagi dalam 3 shift. Untuk analisa ekonomi didapatkan nilai total production cost-nya yaitu sebesar 496 miliar. Kemudian dari total capital investment-nya atau TCI ini kami mendapatkan nilai direct cost sebesar 106 miliar, indirect cost 37 miliar, modal kerja atau WCI sebesar 29 miliar, dan FCI sebesar 177 miliar. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai POT sebesar 2,9 tahun setelah pajak, nilai ROI sebesar 24,5% setelah pajak, kemudian BEP sebesar 49,18%, nilai IRR sebesar 30,83%, dan nilai STP sebesar 27,39%. Dari perhitungan analisa ekonomi ini, kami menggunakan modal sendiri sebesar 60%, modal pinjaman sebesar 40%, dan bunga bank sebesar 9,98%. Berikut merupakan grafik BEP atau break-even point, di mana dapat dilihat dari grafik ini didapatkan nilai BEP sebesar 49,18%. Grafik selanjutnya yaitu menunjukkan tahun versus CNPV, di mana dapat dilihat dari grafik ini pada tahun yang ke-28 pabrik akan mengalami penurunan ekonomi. Dari hasil uji kelayakan ekonomi, pabrik kami layak untuk didirikan dengan
berbagai hasil uji, yaitu ROI layak di atas 9,98%, POT dengan di bawah 5 tahun, kemudian BEP-nya layak di atas 30%, SDP-nya yaitu 27,39%, dan nilai IRR-nya di atas 9,98%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.